Halo semua, semangat belajar. Pada video kali ini, Ibu akan membahas mengenai nilai mutlak. Nah, nilai mutlak ini adalah pelajaran matematika di kelas 10. Lebih tepatnya ini adalah pelajaran matematika wajib. Oke, sebelum lanjut, Ibu akan jelaskan dulu mengenai konsep nilai mutlak. Nah, untuk mengetahui konsep nilai mutlak, coba simak dulu cerita berikut ini. Seekor monyet melompat-lompat dengan girang di sebuah hutan yang lebat. Monyet itu berada pada posisi diam, lalu melompat 5 langkah ke kiri, lalu 10 langkah ke kanan, dan terakhir melompat 3 langkah ke kiri. Berapa langkah yang sudah dilakukan oleh si monyet? Nah, coba kita kaitkan dulu konsep nilai mutlak ini dengan garis bilangan ya. Garis bilangan ini sudah kalian dapatkan juga di SMP di kelas 7. Nih misalkan ini ada garis bilangan, itu dimulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Maaf garisnya enggak lurus ya. Negatif 4, negatif 5. Oke, bisa dilihat di sini. Nah, di sini dikatakan monyet itu berada pada posisi diam. Nah, anggap monyetnya itu ada di sini ya, di 0. Oke, nih, anggap monyetnya awalnya ada di sini. Nah, kemudian melompat 5 langkah ke kiri, berarti kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia ada di posisi negatif 5 awalnya. Nah, selanjutnya melangkah 10 langkah ke kanan, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada di sini. Dan terakhir melompat 3 langkah ke kiri. 1, 2, 3. Nah, berarti posisi monyet sekarang jika dilihat pada garis bilangan berarti dia pada di posisi 2 ya. Nah, pertanyaannya berapa langkah yang sudah dilakukan oleh si monyet? Nah, untuk mencari nilai langkahnya ini berarti tinggal dijumlahkan aja. 5 ditambah 10 ditambah 3. Tapi, jika di garis bilangan, kalau melangkah 5 ke kiri berarti itu kan sama dengan negatif 5 ya. Awalnya negatif 5, kemudian 10 langkah ke kanan berarti positif 10. Kemudian yang terakhir 3 langkah ke kiri berarti negatif 3. Nah, untuk mencari berapa banyaknya langkah, itu kita perlu nilai mutlak. Nah, disinilah perlunya bagaimana konsep nilai mutlak. Nah, untuk nilai mutlak itu simbolnya seperti ini. Nah, tinggal ditambah. Nah, jadi untuk nilai mutlak itu negatifnya itu diabaikan. Jadi arah ke kiri, ke kanan itu diabaikan. Jadi banyaknya langkah, kamu tinggal jumlahin aja mutlak negatif 5 ditambah 10 ditambah mutlak negatif 3. Mutlak negatif 5 itu hasilnya 5, kemudian 10 tetap 10, kemudian negatif 3, mutlak negatif 3 jadinya 3. Jadi arah dari lompatannya itu tidak dihiraukan atau diabaikan. Jadi fokus sama jaraknya aja. Jadi 5 tambah 10 tambah 3 hasilnya 18. Nah, kayak gitu nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu jarak suatu bilangan terhadap ini titik 0 yang berada pada baris bilangan atau garis bilangan seperti itu. Jadi kalau misalkan posisinya di sini nih negatif 2 kayak gitu, berarti jaraknya itu atau nilai mutlak dari negatif 2 ya tinggal dihitung aja jaraknya 1, 2. Ya udah 2 jawabannya. Kalau misalkan mutlak 2 kan di sini 1, 2 jaraknya dari titik 0 pada garis bilangan 1, 2. Ya udah 2. Kayak gitu. Jadi untuk arahnya itu diabaikan. Oke, Ibu akan lanjutkan mengenai definisi nilai mutlak.
Nah, untuk definisi nilai mutlak itu seperti ini. Mutlak X itu akan terdefinisi ada 2. Dia akan bernilai X apabila X-nya itu lebih besar atau sama dengan dari 0, dan dia akan menjadi negatif X ketika X-nya itu kurang dari 0. Ini maksudnya kayak gimana sih? Contoh nomor 1. Misalkan mutlak dari negatif 16, gitu misalkan. Negatif 16 itu lebih besar daripada 0 atau kurang dari 0. Nah, karena negatif itu kan kurang dari 0, berarti kita akan menggunakan definisinya yang ini. Berarti negatif X. X-nya itu kan yang ini kan, negatif 16-nya ini. Berarti negatif dari negatif 16. Min sama min plus 16. Jadi ini definisinya. Contoh lagi, 2 mutlak 5 gitu misalkan. Nah, lihat lagi nih X-nya atau 5-nya. 5 itu kan lebih besar daripada 0, berarti kita pakai definisi yang di atasan. Jadi kita langsung aja gunakan yang ini di dalamnya ini. Berarti 5. Udah gitu aja definisi nilai mutlak. Nah, ada pun contoh yang lainnya, misalkan kayak gini. Buatlah definisi dari X tambah 3. Gimana definisinya? Ya sama, ikutin aja yang ini. Kalau di sini kan, kalau misalkan dia mutlak X, berarti dia definisinya X ketika X lebih besar daripada sama dengan 0. Yang di bawahnya negatif X ketika X kurang dari 0. Nah, sama kayak gitu juga. Berarti ini definisinya, ikutin aja yang ada di sini. Berarti dia akan sama dengan X ditambah 3 ketika X tambah 3-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Dan dia akan menjadi negatif dari X tambah 3 ketika X-nya itu, X tambah 3-nya kurang dari 0. Kuncinya di sini ya. Ibu cuma menekankan aja. Kalau misalkan di sini X ditambah 3, berarti di sini juga X tambah 3, di sini juga X tambah 3, di sini juga X tambah 3. Sedangkan yang di sini, ini yang di sini berarti negatifnya dari yang ada di sini. Nah, karena di sini kan X ya, yang ini kan dalam bentuk X, sedangkan di sini X tambah 3, pindah ruas aja. Pindah ruas plus 3-nya ini ke sini. Kalau pindah ruas jadinya X lebih besar dari 0 dikurangi 3, kan kayak gitu. Atau sama dengan X lebih besar dari negatif 3. Lalu untuk yang di bawah, sama juga caranya. Berarti dipindah ruas X X kurang dari 0 dikurangi 3. Atau sama dengan X kurang dari negatif 3. Ya udah, jadi definisinya adalah X ditambah 3, definisinya adalah X tambah 3 untuk X lebih besar dari negatif 3, dan negatif X tambah 3 untuk X kurang dari negatif 3. Kayak gitu. Kuncinya gini ya. Kalau misalkan di sini udah negatif 3, pasti di sini juga negatif 3. Jadi kalau misalkan di bawahnya nggak usah kamu hitung. Tinggal cari aja, samain, cuma tandanya beda. Contoh lain lagi ya, Ibu akan berikan contoh lagi satu, soal nomor 4. Misalkan 5 dikurangi 2X. Bagaimanakah definisinya? Sama. Kalau yang dalam kan 5 dikurangi 2X, 5 dikurangi 2X untuk 5 dikurangi 2X lebih besar sama dengan 0. Dan negatif dari 5 dikurangi 2X untuk sama juga 5 dikurangi 2X kurang dari 0. Nah, ini juga yang sering terjadi ya, yang sering salah pada siswa. Kalau misalkan di sini negatif, pasti di sini diikuti negatif. Nah, itu salah ya. Jadi kalau misalkan untuk definisi, untuk yang di daerah di sini itu sama, pakai yang di sini aja. Apa aja yang ada di sini, itu yang ditulis di sini. Kalau misalkan di sini 5 dikurangi 2X, ya di sini juga 5 dikurangi 2X. Yang di sini juga 5 dikurangi 2X. Jadi nggak terpengaruh sama definisinya dia. Oke, lanjut, kita akan sederhanakan. Ibu akan sederhanakan di sini ya. 5 dikurangi 2X lebih besar daripada 0. Nah, ini kan ada 5,
pindah ruas ke sini, jadinya min 2x lebih besar dari 0 dikurangi 5. Berarti min 2x lebih besar dari min 5. Berarti x kurang dari sama dengan min 5/2. Negatif 2, sorry. Nah, kenapa ini berubah tanda? Jadi ingat ya, pada pertidaksamaan jika dibagi dengan negatif, maka tandanya itu akan berubah. Ibu akan lanjutkan, berarti x kurang dari 5/2. Oke, dari sini dapat definisinya. Dia akan menjadi 5 dikurangi 2x untuk x kurang dari atau sama dengan 5/2. Dan dia akan menjadi, ini boleh disederhanakan ya, min kali 5 min 5, min kali min 2x plus 2x. Tuh, udah nggak usah dikerjain yang di bawahnya, langsung aja dilihat dari sini, berarti x kebalikannya lebih dari 5/2. Oke, demikian video dari Ibu mengenai definisi nilai mutlak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video.